Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan untuk kembali berkumpul di channel ini dalam keadaan yang insya Allah penuh keberkahan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua yang sedang menonton agar tidak lupa untuk menekan tombol like, menuliskan komentar terbaik kalian di kolom komentar, dan juga subscribe channel ini bagi yang belum berlangganan. Dukungan sederhana dari kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, menambah ilmu, dan juga mengingatkan kita semua untuk selalu kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kehidupan yang kita jalani di dunia ini seringkali penuh dengan berbagai ujian dan tantangan. Ada di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang merasa lelah dengan pekerjaan, bahkan ada pula yang mungkin sedang merasakan kegelisahan dalam hatinya tanpa mengetahui secara pasti apa penyebabnya. Terkadang kita merasa hidup begitu berat, seakan-akan jalan terasa sempit dan tidak menemukan jalan keluar. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Allah selalu memberikan jalan bagi siapa saja yang ingin mendekat kepadanya. Allah selalu membuka pintu rahmatnya bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh harapan. Saudaraku yang dirahmati Allah, waktu malam memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam Islam. Allah sendiri menyebutkan tentang orang-orang yang bangun pada malam hari untuk beribadah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Artinya, dan pada sebagian malam hari, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya ibadah tahajud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga tetap diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan tahajud. Hal ini menunjukkan bahwa sholat tahajud bukan hanya sekedar ibadah tambahan, tetapi merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu waktu yang sangat istimewa di dalam malam hari, yaitu sepertiga malam terakhir. Waktu ini adalah waktu yang sangat penuh rahmat dan keberkahan. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menyeru kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Bayangkan, saudaraku, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah membuka pintu langit pada waktu malam, memanggil hamba-hambanya, dan menunggu siapa yang datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Namun sayangnya, tidak semua orang menyadari keutamaan waktu ini. Banyak di antara kita yang lebih memilih untuk tetap terlelap dalam tidur, sementara kesempatan besar untuk mendekat kepada Allah berlalu begitu saja. Padahal jika kita mengetahui rahasia dan keutamaan sholat tahajud, mungkin kita tidak akan pernah rela melewatkan waktu malam tanpa berdiri di hadapan Allah, walaupun hanya beberapa rakaat. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Dalam kehidupan, banyak orang yang telah merasakan perubahan luar biasa setelah mereka mulai membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan. Ada yang sebelumnya hidupnya terasa sempit, lalu menjadi lebih lapang. Ada yang sebelumnya hatinya gelisah, lalu menjadi lebih tenang. Ada yang sebelumnya mengalami kesulitan rezeki, lalu Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua itu bukanlah kebetulan. Semua itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang mau bangun di malam hari untuk mendekat kepadanya. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai keajaiban dan perubahan besar yang dapat terjadi dalam kehidupan seseorang ketika ia mulai membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan. Kita akan melihat bagaimana ibadah ini tidak hanya memberikan dampak spiritual, tetapi juga membawa ketenangan hati, keberkahan hidup, serta pertolongan Allah dalam berbagai urusan kehidupan. Karena itulah, sangat penting bagi kita untuk memahami keutamaan ibadah ini, agar hati kita semakin terdorong untuk bangun di malam hari dan menjadikan tahajud sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas lebih dalam bagaimana salat tahajud dapat mengubah kehidupan seseorang dan mengapa ibadah ini memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar dalam kehidupan seorang Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang mulai membiasakan dirinya untuk bangun di malam hari dan melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, sesungguhnya ia sedang membuka pintu yang sangat besar dalam hidupnya. Pintu itu adalah pintu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan inilah yang seringkali menjadi sumber perubahan besar dalam kehidupan seseorang, baik dalam urusan hati, urusan rizki, maupun dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa sholat tahajud memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan seorang Muslim? Jawabannya adalah karena tahajud dilakukan pada waktu yang sangat istimewa, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang tertidur dan suasana dunia berada dalam keadaan yang tenang. Pada saat itulah, seorang hamba berdiri menghadap Robnya dengan hati yang penuh kerendahan, memohon pertolongan, memohon ampunan, dan memohon segala kebaikan dalam hidupnya. Di saat seperti itu, hubungan antara seorang hamba dan Allah menjadi sangat dekat. Tidak ada gangguan, tidak ada kesibukan dunia, tidak ada keramaian yang memalingkan hati. Hanya ada seorang hamba yang berdiri di hadapan Tuhannya dengan penuh harapan dan keikhlasan. Karena itulah, banyak ulama mengatakan bahwa sholat tahajud adalah salah satu bentuk ibadah yang paling menunjukkan ketulusan seseorang kepada Allah. Ketika seseorang bangun di malam hari untuk beribadah, itu menunjukkan bahwa ia rela meninggalkan kenyamanan tidurnya demi mencari ridha Allah. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena melawan rasa kantuk dan kelelahan membutuhkan kesungguhan hati. Namun, justru disitulah letak keindahan ibadah tahajud. Allah melihat usaha hambanya yang bangun dalam keadaan sunyi, hanya untuk mendekat kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu hal yang sering dirasakan oleh orang yang rutin melaksanakan tahajud adalah datangnya pertolongan Allah dalam berbagai kesulitan hidup. Banyak orang yang merasakan bahwa masalah yang sebelumnya terasa begitu berat, perlahan-lahan menjadi lebih ringan setelah mereka mulai membiasakan diri untuk bangun di malam hari dan berdoa kepada Allah. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena Allah sendiri telah menjanjikan bahwa Dia selalu dekat dengan hambanya yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Allah selalu mendengar doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Namun ada waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan lebih besar untuk berdoa. Dan salah satu waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Pada waktu itulah, seorang hamba bisa mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah.
Ia bisa mengadukan segala kesulitan yang sedang dihadapi, menceritakan kegelisahan yang ada dalam hatinya, serta memohon agar Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapinya. Seringkali manusia merasa sendirian ketika menghadapi kesulitan hidup. Ketika masalah datang bertubi-tubi, terkadang kita merasa tidak ada tempat untuk mengadu. Namun sebenarnya, seorang Muslim tidak pernah benar-benar sendirian, karena selalu ada Allah yang siap mendengar setiap doa dan keluh kesah hambanya. Salat tahajud mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika hati sedang gelisah, ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, atau ketika hidup terasa begitu berat, tahajud menjadi tempat terbaik untuk menenangkan hati. Dalam keheningan malam, seorang hamba dapat merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering dirasakan oleh orang yang rutin melaksanakan tahajud adalah datangnya pertolongan Allah dalam berbagai kesulitan hidup. Banyak orang yang merasakan bahwa masalah yang sebelumnya terasa begitu berat, perlahan-lahan menjadi lebih ringan setelah mereka mulai membiasakan diri untuk bangun di malam hari dan berdoa kepada Allah. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena Allah sendiri telah menjanjikan bahwa Dia selalu dekat dengan hambanya yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Allah selalu mendengar doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Namun ada waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan lebih besar untuk berdoa. Dan salah satu waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Pada waktu itulah, seorang hamba bisa mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Ia bisa mengadukan segala kesulitan yang sedang dihadapi, menceritakan kegelisahan yang ada dalam hatinya, serta memohon agar Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapinya. Seringkali manusia merasa sendirian ketika menghadapi kesulitan hidup. Ketika masalah datang bertubi-tubi, terkadang kita merasa tidak ada tempat untuk mengadu. Namun sebenarnya, seorang Muslim tidak pernah benar-benar sendirian, karena selalu ada Allah yang siap mendengar setiap doa dan keluh kesah hambanya. Salat tahajud mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika hati sedang gelisah, ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, atau ketika hidup terasa begitu berat, tahajud menjadi tempat terbaik untuk menenangkan hati. Dalam keheningan malam, seorang hamba dapat merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering dirasakan oleh orang yang rutin melaksanakan tahajud adalah datangnya pertolongan Allah dalam berbagai kesulitan hidup. Banyak orang yang merasakan bahwa masalah yang sebelumnya terasa begitu berat, perlahan-lahan menjadi lebih ringan setelah mereka mulai membiasakan diri untuk bangun di malam hari dan berdoa kepada Allah. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena Allah sendiri telah menjanjikan bahwa Dia selalu dekat dengan hambanya yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Allah selalu mendengar doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Namun ada waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan lebih besar untuk berdoa. Dan salah satu waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Pada waktu itulah, seorang hamba bisa mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Ia bisa mengadukan segala kesulitan yang sedang dihadapi, menceritakan kegelisahan yang ada dalam hatinya, serta memohon agar Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapinya. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Salah satu hal yang sering dirasakan oleh orang yang rutin melaksanakan tahajud adalah datangnya pertolongan Allah dalam berbagai kesulitan hidup. Banyak orang yang merasakan bahwa masalah yang sebelumnya terasa begitu berat, perlahan-lahan menjadi lebih ringan setelah mereka mulai membiasakan diri untuk bangun di malam hari dan berdoa kepada Allah. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena Allah sendiri telah menjanjikan bahwa Dia selalu dekat dengan hambanya yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Allah selalu mendengar doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Namun ada waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan lebih besar untuk berdoa. Dan salah satu waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Pada waktu itulah, seorang hamba bisa mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Ia bisa mengadukan segala kesulitan yang sedang dihadapi, menceritakan kegelisahan yang ada dalam hatinya, serta memohon agar Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering dirasakan oleh orang yang rutin melaksanakan tahajud adalah datangnya pertolongan Allah dalam berbagai kesulitan hidup. Banyak orang yang merasakan bahwa masalah yang sebelumnya terasa begitu berat, perlahan-lahan menjadi lebih ringan setelah mereka mulai membiasakan diri untuk bangun di malam hari dan berdoa kepada Allah. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena Allah sendiri telah menjanjikan bahwa Dia selalu dekat dengan hambanya yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Allah selalu mendengar doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Namun ada waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan lebih besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang mulai menjadikan sholat tahajud sebagai kebiasaan dalam hidupnya, sesungguhnya ia sedang membangun hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ini bukan sekadar hubungan antara seorang hamba yang menjalankan kewajiban ibadah, tetapi hubungan yang penuh cinta, penuh pengharapan, dan penuh ketundukan kepada Sang Pencipta. Semakin sering seseorang bangun di malam hari untuk beribadah, semakin kuat pula kesadaran dalam hatinya bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatannya. Kesadaran inilah yang perlahan-lahan membentuk akhlak seseorang menjadi lebih baik. Orang yang terbiasa melaksanakan tahajud biasanya akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena ia merasakan kedekatan dengan Allah dalam setiap langkahnya. Ketika seseorang merasakan bahwa Allah selalu dekat dengannya, maka ia akan merasa malu untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ia akan berusaha menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, serta menjaga hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik seperti iri hati, sombong, dan dengki. Inilah salah satu keindahan dari ibadah sholat tahajud. Ibadah ini tidak hanya memberikan pahala semata, tetapi juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Orang yang rutin melaksanakan tahajud biasanya memiliki hati yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mampu mengendalikan dirinya dalam menghadapi berbagai godaan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sholat memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45.
Ayat ini menunjukkan bahwa sholat bukan hanya sekadar gerakan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menjaga moral dan akhlak seseorang. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan, maka sholat itu akan menjadi pengingat yang terus-menerus bahwa ia adalah hamba Allah yang harus hidup sesuai dengan perintahnya. Sholat tahajud memiliki pengaruh yang bahkan lebih mendalam, karena dilakukan dalam keadaan yang sangat tenang dan penuh keikhlasan. Pada waktu malam, seseorang lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Ia bisa merenungkan kehidupannya, memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, lalu memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kebiasaan bangun di malam hari untuk melaksanakan tahajud juga akan menumbuhkan rasa tawakal yang kuat dalam diri seseorang. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Orang yang memiliki tawakal yang kuat tidak akan mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan hidup, karena ia yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi hambanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Terkadang usaha yang sudah dilakukan dengan sangat keras tidak langsung memberikan hasil yang diinginkan. Terkadang doa yang kita panjatkan belum juga terlihat jawabannya. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang yang akhirnya merasa kecewa dan kehilangan harapan. Namun, orang yang terbiasa melaksanakan tahajud biasanya memiliki hati yang lebih kuat dalam menghadapi keadaan seperti itu. Ia memahami bahwa Allah selalu mendengar doanya, meskipun jawaban dari doa itu mungkin tidak datang secepat yang ia harapkan. Ia percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Dan karena itu, ia tetap bersabar dan terus berusaha. Selain itu, sholat tahajud juga seringkali membawa keberkahan dalam kehidupan seseorang. Keberkahan adalah sesuatu yang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Keberkahan bisa membuat sesuatu yang sedikit menjadi terasa cukup, membuat sesuatu yang sederhana menjadi terasa penuh kebahagiaan. Ada orang yang memiliki harta yang sangat banyak, tetapi kehidupannya selalu dipenuhi kegelisahan. Namun ada pula orang yang hidup dengan sederhana, tetapi hatinya penuh ketenangan dan rasa syukur. Inilah yang disebut dengan keberkahan dalam kehidupan. Orang yang rutin melaksanakan tahajud biasanya merasakan keberkahan ini dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam urusan pekerjaan, ia merasakan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam kehidupan keluarga, ia merasakan hubungan yang lebih harmonis dengan pasangan dan anak-anaknya. Dalam kehidupan sosial, ia merasakan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarnya. Keberkahan ini bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan. Keberkahan adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk selalu mendekat kepadanya. Ketika seseorang memprioritaskan hubungannya dengan Allah, maka Allah pun akan memberikan kebaikan dalam berbagai urusan kehidupannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu hal lagi yang sangat istimewa dari orang-orang yang rutin melaksanakan tahajud, yaitu kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang bangun di malam hari untuk beribadah memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan kenyamanan tidur mereka demi berdiri menghadap Allah. Mereka memilih untuk mengisi waktu malam mereka dengan ibadah, doa, dan zikir kepada Allah. Keikhlasan inilah yang membuat mereka mendapatkan tempat yang istimewa di sisinya. Ketika seseorang memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah, maka kehidupan dunia pun akan terasa lebih ringan baginya. Ia tidak lagi terlalu terikat dengan urusan dunia, karena hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Ia menjalani hidup dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan penuh rasa syukur atas segala yang diberikan oleh Allah. Semua keindahan ini menunjukkan bahwa sholat tahajud bukan sekadar ibadah tambahan dalam kehidupan seorang muslim. Tahajud adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah, jalan menuju ketenangan hati, serta jalan menuju kehidupan yang penuh keberkahan.
Dan pada bagian terakhir nanti, kita akan melihat bagaimana seharusnya seorang muslim mulai membiasakan diri untuk melaksanakan tahajud, serta mengapa ibadah ini bisa menjadi salah satu kunci kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa besar keutamaan sholat tahajud dan bagaimana ibadah ini mampu membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang, maka pertanyaan yang muncul dalam hati kita adalah bagaimana kita bisa mulai membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah yang begitu mulia ini. Banyak orang sebenarnya memiliki keinginan untuk melaksanakan tahajud, tetapi seringkali merasa kesulitan untuk bangun di malam hari. Rasa kantuk, kelelahan setelah bekerja sepanjang hari, serta kebiasaan tidur yang terlalu larut sering menjadi alasan yang membuat seseorang sulit untuk bangun pada sepertiga malam terakhir. Padahal sesungguhnya, memulai kebiasaan tahajud tidak harus langsung dengan sesuatu yang berat. Kita bisa memulainya secara perlahan, dengan niat yang tulus karena Allah. Bahkan jika kita hanya mampu bangun untuk melaksanakan 2 rakaat sholat tahajud, itu sudah menjadi langkah awal yang sangat baik. Yang terpenting bukanlah banyaknya rakaat yang kita kerjakan, tetapi keikhlasan hati ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mulai membiasakan dirinya untuk bangun di malam hari, perlahan-lahan tubuh dan pikirannya akan menyesuaikan diri. Apa yang awalnya terasa berat akan mulai terasa lebih ringan. Hati yang awalnya dipenuhi rasa malas akan mulai merasakan kerinduan untuk kembali berdiri di hadapan Allah pada waktu malam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu kunci untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan tahajud adalah dengan memperbaiki niat dalam hati. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa tahajud adalah kesempatan untuk berbicara langsung kepada Allah, maka ia akan merasa bahwa waktu malam adalah waktu yang sangat berharga. Ia tidak lagi memandang tahajud sebagai beban, tetapi sebagai sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Bayangkan ketika seluruh dunia sedang tertidur, ada seorang hamba yang bangun dalam keheningan malam, berwudu dengan air yang dingin, lalu berdiri menghadap Allah dengan penuh kerendahan hati. Ia mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah dengan penuh harapan. Ia memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, memohon pertolongan dalam menghadapi kesulitan hidup, serta memohon agar Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupannya. Dalam momen seperti itu, seorang hamba benar-benar merasakan kedekatan yang sangat dalam dengan Allah. Tidak ada yang lebih menenangkan selain mengetahui bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengetahui segala kesulitan yang kita hadapi, dan Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk mengubah segala keadaan dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini memang tidak pernah lepas dari ujian. Setiap manusia pasti akan menghadapi berbagai cobaan, baik dalam bentuk kesulitan ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, maupun berbagai persoalan lainnya. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa memberikan jalan untuk mendekat kepadanya. Salat tahajud adalah salah satu jalan yang Allah berikan kepada kita untuk mencari pertolongannya. Melalui tahajud, seorang muslim belajar untuk menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Ia belajar untuk menyerahkan segala urusan kehidupannya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Karena itulah, orang-orang yang terbiasa melaksanakan tahajud biasanya memiliki hati yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Mereka tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, karena mereka tahu bahwa selalu ada waktu di malam hari untuk mengadu kepada Allah. Mereka tahu bahwa Allah selalu mendengar setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga melalui pembahasan dalam video ini, hati kita semua semakin tergerak untuk mulai membiasakan diri melaksanakan salat tahajud. Tidak perlu menunggu menjadi orang yang sempurna untuk memulai ibadah ini. Justru dengan tahajudlah kita bisa memperbaiki diri, memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, serta memohon agar Allah membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa bangun di malam hari dan melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan.
Semoga Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, keberkahan dalam kehidupan kita, serta kemudahan dalam setiap urusan yang kita jalani. Bagi saudara-saudaraku yang telah menonton video ini sampai akhir, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kalian sayangi agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pengingat ini. Dan jangan lewatkan juga video berikutnya di channel ini karena kita akan kembali membahas berbagai pelajaran kehidupan yang penuh hikmah dan dapat semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu diberikan hidayah, selalu diberikan kekuatan untuk beribadah, dan kelak dipertemukan kembali di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.